Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Ratrinur, perkenalkan nama saya Firdaus Cawiguna dengan NIM 2131415141111138. Izin memaparkan tugas akhir dengan tujuan analisis kemampuan penyusunan laporan keuangan UMKM kuliner Kota Bandung di masa pandemi COVID-19. Bab 1 diisi oleh latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan di bab 2 ada di kajian pustaka, dan bab 3 ada metode penyelesaian tugas akhir, bab 4 ada hasil dan pembahasan, dan di bab 5 ada saran dan kesimpulan. Penulisan tugas akhir ini datar belakangi oleh pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, semakin banyak UMKM yang terpuruk. 72% UMKM terdampak menurut data Bank Indonesia mulai Juni 2020. Dampak ini timbul karena adanya pembatasan aktivitas manusia di dalam rumah atau pembatasan sosial berskala besar yang biasa kita sebut sebagai PSBB, terutama pada awal masa pandemi Maret sampai Juni 2020. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM bidang makanan dan minuman merupakan urutan teratas yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perlunya makalah yang diperuntukkan untuk menganalisis kemampuan penyusunan laporan keuangan UMKM kuliner di Kota Bandung. Rumusan masalah pada tugas akhir kali ini tentang bagaimana penerapan SAK etap dalam penyusunan laporan keuangan UMKM kuliner di Bandung pada masa COVID-19. Tujuannya menganalisis penerapan SAK pada laporan keuangan UMKM kuliner Bandung di masa COVID-19. Manfaat bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat memanfaatkan hasil penelitian dalam upaya untuk membenahi laporan keuangan yang sesuai dengan SAK etap. Kajian pustaka pada penelitian tugas akhir ini yaitu terdapat beberapa definisi mengenai usaha mikro kecil dan menengah. Berikut definisi mengenai UMKM menurut beberapa instansi. Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam OVR 2014. Usaha kecil atau UK termasuk UK usaha mikro atau UMI adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Dia termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Sementara itu usaha menengah merupakan entitas usaha milik warga negara yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta sampai dengan 10 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Metode penyelesaian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk memperdalam pembahasan mengenai fenomena apa yang sedang terjadi pada subjek penelitian seperti tingkah laku, pemahaman, motivasi, tindakan, dan lainnya secara menyeluruh dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu situasi yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada kuesioner yang artinya teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Kuesioner ini diberikan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan para pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangannya. Wawancara. Teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung permasalahan apa yang dihadapi oleh para pelaku UMKM sehingga akan mudah untuk mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada. Kendala yang dihadapi dalam teknik ini adalah dilakukan secara online karena pandemi masih begitu merebak. Hasil dan pembahasan dalam penelitian kali ini. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan mengisi kuesioner di hari pertama adalah sebanyak 38 orang. Berdasarkan jenis kelamin, peserta didominasi oleh perempuan sebanyak 30 orang atau 79%. Berdasarkan tingkat pendidikan, yang paling banyak adalah peserta dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 20%. Sedangkan yang paling sedikit ada peserta yang tingkat pendidikannya SMP yaitu sebanyak 2 orang atau 5%. Profil peserta disini pada tabel 4.1 berikut. Materi pelatihan yang diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut. Materi pelatihan yang diberikan kepada peserta adalah pengenalan kredit atau pembiayaan perbankan sebagai sumber permodalan. Materi ini diberikan pada hari pertama. Materi berisi pengenalan kredit atau bank konvensional dan pembiayaan atau bank syariah yang dapat diakses oleh peserta sebagai pelaku MKM. Sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, pihak perbankan melakukan penilaian terhadap calon debitur berdasarkan prinsip 5C, yaitu karakter atau kepribadian, capacity atau kapasitas, kapital atau kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola, kolateral atau jaminan,
condition atau kondisi ekonomi. Pengenalan kredit atau pembiayaan perbankan sebagai sumber permodalan. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal merupakan tahap awal dari siklus akuntansi. Semua transaksi yang meliputi penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan transaksi lainnya dicatat ke dalam jurnal secara kronologis dengan menggunakan akun-akun tertentu dan mengikuti aturan debit kredit. Setelah itu, setiap akun dikumpulkan ke dalam buku besarnya masing-masing, dihitung saldonya, dibuat jurnal penyesuaian jika diperlukan, dan akhirnya disusun laporan keuangan. Laporan keuangan UMKM cukup sederhana dan terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca yang menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan modal yang dimiliki pada tanggal tertentu, laporan laba rugi yang menunjukkan laba atau rugi yang diperoleh selama periode tertentu. Tujuan dan fungsi manajemen atau pengelolaan keuangan. Materi ini diberikan pada hari ketiga. Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, memaksimalkan kesejahteraan para pemilik, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Going concern. Sedangkan fungsi pengelolaan keuangan adalah A. Fungsi investasi menyangkut pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan aliran kas saat ini dan masa yang akan datang. Fungsi pendanaan menyangkut penentuan alternatif sumber dana untuk membiayai investasi yang telah diputuskan perusahaan. Dana atau modal yang digunakan perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu modal sendiri, ekuitas, dan modal asing atau utang. Saran, hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa 12 orang atau 32% peserta yang menyatakan sudah membuat pembukuan dan pencatatan akuntansi, sedangkan sisanya sebanyak 26 orang atau 68% peserta menyatakan belum melakukan pembukuan atau pencatatan akuntansi. Selanjutnya dari 12 orang peserta yang sudah membuat pembukuan, sebanyak 6 orang membuat pembukuan sederhana dan 6 orang membuat buku kas. Ketika ditanyakan pentingnya pembukuan dan pencatatan akuntansi bagi usaha peserta, sebanyak 37 orang peserta menyatakan penting dan 1 orang menyatakan tidak penting. Adapun untuk pernyataan pentingnya pengelolaan keuangan, semua peserta menjawab penting. Pada hari pertama pelatihan, terungkap beberapa kelemahan pemahaman peserta pelatihan berkaitan dengan pencatatan akuntansi dan pembiayaan dari perbankan. 1. Tidak terjadi pemisahan aset pribadi dengan aset usaha. 2. Penggunaan uang pribadi untuk penambahan modal tanpa adanya pencatatan penambahan modal. 3. Penggunaan uang usaha untuk kepentingan pribadi tanpa adanya pencatatan private. 4. Tidak memahami prinsip pencatatan basis akrual sehingga yang dianggap beban hanyalah yang bersifat basis kas. Yang kelima, tidak adanya pengukuhan dan pencatatan beban gaji. Yang keenam, masih adanya peserta yang belum mengetahui mengenai Bank Indonesia BI checking yang akan memblacklist debitur yang memiliki riwayat kredit atau pembiayaan macet pada suatu bank sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian kredit atau pinjaman bank lainnya. Selanjutnya, hasil evaluasi akhir yang dilakukan setelah pelatihan diikuti oleh 27 orang peserta. Pada evaluasi akhir, semua peserta sudah menyatakan bahwa pembukuan dan pencatatan akuntansi penting bagi usahanya. Sedangkan untuk pertanyaan pentingnya pengelolaan tidak ada perubahan jawaban, yaitu semua peserta menjawab penting. Selanjutnya, ketika ditanyakan apa pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh setelah pelatihan, jawaban yang diberikan oleh peserta sudah sesuai dengan tujuan pelatihan ini, yaitu peserta sudah memahami mengenai penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan pelatihan dan pendampingan yang diberikan pada kegiatan PKM sudah tercapai. Kesimpulannya, analisis kemampuan penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan UMKM kuliner Kota Bandung di masa pandemi ini dalam bentuk pelatihan dan pendampingan telah terlaksana dengan baik dan lancar. Materi yang diberikan meliputi pengenalan kredit atau pembiayaan perbankan sebagai sumber permodalan siklus akuntansi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, penggolongan akun dalam buku besar, dan penyusunan laporan keuangan. Tujuan dan fungsi manajemen atau pengelolaan keuangan mengatasi dampak dan manajemen keuangan UMKM di era new normal pandemi COVID-19. Evaluasi yang dilakukan setelah pelatihan menunjukkan bahwa peserta telah memahami mengenai pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar serta pengelolaan keuangan yang efektif. Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil adalah tim PKM melanjutkan pelatihan kepada peserta yang sama, yaitu pelaku UMKM Kota Bandung yang menjadi anggota koperasi WJS agar terjadi keberlanjutan sehingga pelaku UMKM dapat naik kelas. Materi pelatihan yang disarankan adalah akuntansi perpajakan untuk UMKM, pemasaran digital atau digital marketing, serta perhitungan harga pokok dan harga jual produk. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.